Shalom dan selamat pagi kepada Anda semua dimanapun Anda berada pada pagi ini. Dan sekali lagi kita mengucap syukur karena kita dapat bersua bersama walaupun secara atas talian. Dan terima kasih sekali lagi kerana memilih untuk beribadah bersama-sama dengan kami di SIB Alam Mesra One Borneo. Untuk pengetahuan kita semua, Anda boleh mengikuti ibadah mingguan ini pada setiap hari Ahad bermula jam 10 pagi menerusi page Facebook SIB Alam Mesra ataupun channel YouTube SIB Alam Mesra. Dan pada bulan ini kita masih meneruskan siri pembelajaran yang bertemakan gereja Anda, keluarga Anda. Dan pada minggu ini kita akan belajar mengenai mengapa Anda harus menjadi anggota kepada sebuah gereja. Dan sedikit pengumuman untuk kita semua. Seperti biasa, kita akan mengadakan persekutuan doa pada setiap minggu bermula jam 8 malam menerusi platform Zoom, dan Anda boleh mendapatkan link Zoom ini menerusi mana-mana media sosial ataupun yang tertera di skrin Anda. Dan kami sangat menggalakkan pelibatan dan penyertaan Anda bersama-sama dengan kami dalam persekutuan doa ini. Kelas Alkitab yang dijalankan 2 kali sebulan akan diteruskan pada hari ini bermula pada jam 12.30 tengah hari yang akan dikendalikan oleh Pastor Kusam menerusi platform Zoom, dan Anda boleh mendapatkan link ini menerusi mana-mana media sosial SIB Alam Mesra. Dan untuk pengumuman awal, seperti tahun yang lalu, pada tahun ini juga konferensi PMM SIB Sabah yang ke-42 akan diadakan secara atas talian menerusi page Facebook rasmi PMM SIB Sabah dan juga channel YouTube PMM SIB Sabah bermula pada 13 hingga 16 September 2021 bermula jam 7.30 malam. Dan tiada yuran penyertaan dikenakan dan Anda boleh mula mendaftar dan dapatkan link ini menerusi page Facebook rasmi PMM SIB Sabah. Dan untuk mengetahui tentang update ataupun perkembangan terkini mengenai SIB Alam Mesra One Borneo, kami sangat menggalakkan Anda untuk menyertai kami dalam grup WhatsApp Siba Cafe ataupun Anda boleh like page Facebook SIB Alam Mesra. Dan sekiranya Anda mempunyai sebarang permohonan, pertanyaan ataupun bahan doa, Anda boleh tinggalkan permohonan Anda di ruangan komen page Facebook SIB Alam Mesra ataupun direct message kami dalam messenger page Facebook SIB Alam Mesra. Dan sekian pengumuman pada minggu ini. Terima kasih sekali lagi kerana memilih beribadah bersama-sama dengan kami, keluarga di SIB Alam Mesra One Borneo. Shalom sekali lagi. Dan Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi kepada semua yang menyertai kami pada pagi hari ini di SIB Alam Mesra. Dimanapun Anda berada, baik di rumah, di office, di kereta, kami sangat mengalu-alukan kehadiran Anda untuk menyembah Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Amen. Mari kita
sediakan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan bersama-sama. Amen, haleluya. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena pada pagi ini Engkau telah memberikan satu peluang sekali lagi bagi kami Tuhan, untuk memuji Engkau, untuk memuliakan nama Engkau, untuk mendengar firman Engkau ya Bapa, dimanapun kami berada. Pada saat ini walaupun keadaan yang sangat mencabar bagi kami, tidak tahu apa cabaran bagi setiap kami dimanapun kami berada, tetapi kami percaya Tuhan bahwa persekutuan kami, pelayanan kami tidak tertakluk kepada bangunan gereja Tuhan. Di mana-mana pun Tuhan kami dapat memuji Engkau, dan ini kami mengucap syukur ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini biarlah Tuhan Engkau mendahului kami di dalam pujian dan penyembahan kami. Engkau terus berbicara kepada setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Apapun permasalahan hati kami mau meletakkan itu di belakang. Kami mau letakkan Engkau di hadapan kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami ucap syukur atas semuanya ya Tuhan. Tempat ini, masa ini, dimanapun kami berada, baik kami sendiri bersama keluarga ataupun kawan-kawan kami, biarlah Tuhan Engkau terus memenuhi ruangan kami Tuhan, hati kami, tempat pribadi kami Tuhan, dimanapun kami berada dengan hadirat Engkau. Kami ucap syukur semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersedia untuk memuji Engkau, kami bersedia untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amen. Haleluya. Mari kita sama-sama akui iman kita sekali lagi. Kita mau menyatakan siapa Tuhan itu bagi kita, amen. Haleluya. Mari kita katakan penuh semangat, kita nyatakan bersama-sama iman kepercayaan kita. Haleluya. Kami percaya kepada Allah yang Esa dan Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami percaya kepada Allah yang mencipta dunia ini, dan karena kasih-Nya telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati yang diakui sebagai Tuhan dan Penyelamat oleh semua orang yang percaya, dan akan kembali untuk menghakimi semua manusia, baik orang benar maupun orang tidak benar. Kami percaya kepada Roh Kudus yang telah mengilhami para penulis Alkitab, memberi kehidupan baru dan melengkapi, memimpin dan menguduskan orang yang percaya. Kami percaya bahwa manusia adalah ciptaan istimewa yang mampu mengenal dan bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus, dan bertanggung jawab sebagai penata layan alam semesta ini, dan diberi amanah untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua manusia. Amen. Haleluya. Katakan kepada orang kiri kanan, kalau tiada kawan di kiri kanan Anda, katakan kepada diri sendiri, inilah yang saya percaya. Amen, haleluya. Pada pagi ini mari kita mau mengangkatkan puji-pujian bagi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengangkat tangan kita, hati kita, hidup kita bagi memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Inilah saatnya kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, mari kita nyanyikan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Nyanyikan sekali lagi. Saatnya kami berkumpul bersatu. Yes Lord. Dari setiap suku dan bangsa, kita berdiri bersama-sama. Di hadapan tahta Anak Domba, satu suara kita katakan bersama-sama, menyatakan haleluya.
Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Karena Engkau Tuhan Allah kami yang baik. Engkaulah Jehovah Jireh yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan pada pagi ini Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Baik dari segi keuangan, kehidupan kami, puji-pujian kami. Kami mau istiharkan kembali Tuhan Engkau di dalam hidup kami. Dan kami mau honor, kami mau menghormati Engkau Tuhan di dalam persembahan kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati setiap apa yang kami memberikan ini Tuhan, dengan berkat-Mu yang penuh kelimpahan. Amen, haleluya. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan pada pagi ini, bukan saja dari puji-pujian, tetapi dengan keuangan juga. Oke, haleluya. Sekiranya Anda mau memberi persembahan atau persepuluhan Anda, akun gereja tertera di screen Anda. Jadi mari kita memberi kepada Tuhan. Dan sambil kita memberi, kita memuliakan nama Tuhan, kita memuji Tuhan dimanapun kita berada. Amen. Haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Allah itu baik, amen. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus baik. Mari kita puji Tuhan. Yang ku perlukan
dengan keadaan semasa kita. Mungkin dekat 2 tahun juga kita lama sudah tidak actually attend church, jumpa kawan-kawan kita, ahli keluarga kita yang lain berkumpul di dalam ruangan yang sama. Tapi pada pagi ini, mari kita ambil masa ini untuk fokus hati kita, hidup kita kembali kepada Tuhan, untuk mengejar hadirat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu untuk mendengar suara Engkau. Kami rindu untuk mengejar hadirat-Mu Tuhan sekali lagi ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Kristus pagi ini Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Karena ini rindu kami bagi Engkau Tuhan. Haleluya Jesus. Yes, Lord. Mari kita naikkan hati kita, doa kita, sembah kita. Yes, Lord. Jesus. Dekat padamu, itu rinduku. Yes, Lord. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari kita nyanyikan bersama-sama sebagai doa kita secara pribadi. Dekat padamu, itu rinduku, yes Lord. Ini rindu kami Tuhan. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka Tuhan kasih-Mu. Tak kusangka
Okay, shalom kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita sungguh mengucap syukur kerana hari ini kita bertemu di tempat ini sekali lagi untuk bersama-sama dapat memuji Tuhan, dapat beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada pada masa-masa ini. Dan kita, seperti yang kita tahu, di dalam bulan ini kita sudah, kalau kamu lihat sekitar saya di sini ada bendera-bendera yang mungkin kalau sekiranya Anda melihatnya itu menandakan kita sudah masuk di dalam bulan kemerdekaan, bulan di mana kita mengingatkan tentang kebebasan yang kita kecapi di dalam negara kita, Malaysia. Dan kita sungguh mengucap syukur juga pada hari ini karena atas rencana dan juga penyertaan Tuhan, walaupun di dalam situasi keadaan pada masa-masa ini kita dapat datang kepada Tuhan pada masa untuk bersama-sama dapat beribadah kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain. Kita pada saat ini kita akan meneruskan dengan tema pada bulan ini. Ianya bukan berkaitan juga dengan kemerdekaan yang kita kecapi di negara kita, tapi pada bulan ini kita sudah disajikan dengan satu tema, yaitu Your Church, Your Family. Mari saya lontar kembali apa yang kita telah pelajari pada minggu-minggu yang sudah. Pada 1 hari bulan yang lalu kita sudah belajar mengenai gereja, persekutuan orang-orang kudus. Dan minggu yang berikutnya kita telah belajar mengenai gereja, community orang yang percaya. Dan pada minggu lalu kita juga telah belajar bagaimana untuk mengekalkan persekutuan semasa lockdown ini. Dan pada minggu ini kita akan meneruskan lagi dengan apa yang kita telah pelajari, subtema yang sangat menguatkan, dan saya yakin dan percaya bahwa ia akan mendorong kita semua, yaitu mengapa Anda ataupun mengapa kita semua harus menjadi anggota kepada gereja. Sebelum kita memulakan ataupun saya meneruskan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita datang untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh ucap syukur Tuhan karena pimpinan dan juga penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami pada masa-masa yang lalu Tuhan, di mana Engkau sudah menolong kami. Engkau begitu baik Tuhan bagi kami dan sudah memimpin kami di dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan dan apa yang kami perbuat Tuhan, bahwa Tuhan Engkau Allah yang berdaulat. Apapun yang terjadi persekitaran kami Tuhan, kami tidak akan membantutkan iman percaya kami kepada Engkau ya Bapa di sorga. Malahan Tuhan pada masa-masa ini akan membuatkan kami menjadi lebih kuat untuk percaya kepada Engkau, kerana Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber kedamaian di dalam kehidupan kami ya Bapa di sorga. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengar sedikit firman Tuhan, sabda firman Tuhan yang kami akan pelajari. Tuhan, kiranya Tuhan yang sendiri yang akan berbicara kepada setiap anak-anak Tuhan yang mendengar pada saat ini. Kami berdoa Bapa di sorga, kiranya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan biar kiranya firman Tuhan ini terus kami akan pelajari dan terapkan dan apply di dalam kehidupan kerohanian kami ya Bapa di sorga. Ini doa kami Bapa, di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membaca satu teks yang terambil di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi,
dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Pembacaan kita yang seterusnya, karena terdapat 2 pembacaan, teks yang seterusnya terambil di dalam 2 Korintus, bab yang ke-8 ayat yang ke-5. 2 Korintus, pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Sekiranya kita sudah menemukan, saya akan membacakannya. Firman Tuhan berbunyi seperti demikian, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Demikian firman Tuhan. Pada hari ini kita sungguh mengucap syukur karena kita sudah belajar satu hal yang sangat mendorong bagi kita. Walaupun perkara ini adalah perkara yang biasa kita dengar, yaitu gereja sebagai keluarga. Gereja adalah sebagai keluarga kita. Dan subtema yang kita akan pelajari pada minggu ini ialah mengapa kita ataupun mengapa Anda harus menjadi anggota kepada gereja. Menjadi anggota bagi sebuah gereja itu mempunyai keistimewaan. Sudah tentu setiap kita yang pernah menjadi anggota di dalam apa-apa jenis persatuan, kelab, tahu mengenai hal ini. Sekiranya Anda adalah seorang ahli sukan dan Anda adalah dan Anda menjadi anggota bagi kelab tersebut, sudah tentu Anda mengetahui bahwa setiap keistimewaan yang ada ditawarkan kepada ahli-ahli anggota ahli kelab itu adalah sesuatu yang istimewa. Menjadi anggota di dalam gereja merupakan pilihan. Ia adalah merupakan sebuah pilihan yang Anda pilih sendiri. Tetapi ianya adalah digalakkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi apakah artinya menjadi anggota gereja bagi gereja lokal yang committed? Ramai orang dia mempunyai konsep bahwa menjadi anggota gereja dan gereja itu adalah kurang tepat. Konsep mereka agak kurang tepat. Ini adalah karena misalnya sebilangan orang berpendapat bahwa keanggotaan di gereja bukanlah sesuatu yang dimiliki. Ia bukanlah sesuatu yang dimiliki, tetapi apa yang dilakukan. Sebagai contoh, apabila kita menjadi sebuah anggota ataupun ahli bagi sesuatu persatuan ataupun kelab ataupun apa-apa sahaja, perkara pertama ataupun perkara hal yang paling mustahak yang Anda akan perbuat atau lakukan ialah membayar, bukan? Anda akan membayar uang yuran tahunan setiap tahun yang membuatkan Anda menjadi seorang ahli ataupun anggota yang akan mengeluarkan keahlian. So, yuran tahunan ini akan Anda lakukan setiap tahun ataupun dalam pertemuan Anda datang dan mengikuti mesyuarat yang diadakan sekali-sekala, membuatkan Anda adalah seorang ahli ataupun anggota. Atau juga seseorang itu memiliki konsep keanggotaan gereja yang salah, sekiranya dia melihat bahwa apabila datang ke gereja untuk menghadiri program-program gereja secara teratur dan memberikan persembahan akan membuatkan mereka menjadi seorang ahli gereja ataupun ahli ataupun anggota bagi sebuah gereja. Pada masa kini kita selalu merujuk gereja itu sebagai sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang dikatakan oleh yang kita pelajari pada waktu dahulu, kita dikelilingi oleh 4 dinding dan
sebuah bangunan yang merupakan rumah Tuhan. Namun secara dasarnya rumah Tuhan itu tidak merujuk kepada hanya sebuah bangunan. Kita telah pelajari pada masa-masa yang lalu, yaitu sebuah gereja merupakan sebuah perhimpunan bagi orang-orang yang percaya. Perhimpunan, perkumpulan orang-orang yang percaya. Itu adalah dinamakan gereja. Di dalam kitab Injil hanya 2 kali, 4 kitab Injil yang kita ada di dalam Alkitab, hanya 2 kali sahaja disebutkan perkataan gereja atau church yang diucapkan oleh Yesus sendiri, yaitu di dalam Matius 16 ayat 18 dengan Matius 16 ayat 17. Sendiri diucapkan oleh Yesus. Dari kata dasar bahasa asli yang digunakan yaitu perkataan eklesia. Kata nama feminin yang bermaksud sebuah perhimpunan, sebuah perkumpulan bagi orang-orang yang percaya atau disebut juga sebagai jemaat. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah itu menjadi ahli ataupun anggota ataupun keahlian? Ada orang berpendapat bahwa sekiranya kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir kembali dan lahir baru, itu membuatkan kita tidak perlu lagi menjadi anggota di dalam sebuah gereja. Ini adalah karena kita telah dilahirkan kembali dan sudah menjadi anggota di dalam bahagian tubuh Kristus. Namun apakah itu keahlian gereja? Apakah yang dimaksudkan menjadi anggota di dalam sebuah gereja? Anggota, apabila kita melihatnya, yang itu bermaksud diambil daripada kata Yunani yaitu melos. Kata melos ini adalah satu kata nama, neuter, yang bermaksud anggota tubuh. Yang apabila kita lihat di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Injil yang selalu diucapkan oleh Yesus, itu merujuk kepada anggota tubuh secara fisikal. Namun di dalam surat-surat Paulus, melos adalah bertukar, dia merujuk kepada anggota tubuh yang merujuk kepada tubuh, kepada Kristus. Keanggotaan gereja harus difikirkan dari segi komitmen kepada sebuah community yang beriman dan kepimpinannya seperti kepada Tuhan, dan bukan menganggap keanggotaan atau keahlian di dalam sebuah gereja itu sebagai sesuatu ikatan legalistik. Melalui teks yang telah kita baca sebentar tadi, yaitu di dalam 2 Korintus 8 ayat 5, Rasul Paulus menyebutkan terdapat 2 jenis komitmen yang perlu ada dalam menjadi sebuah anggota dalam gereja. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka di sini merujuk kepada jemaat Tuhan, seperti apa yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Korintus. Mereka ini merujuk kepada jemaat di Filipi, jemaat di Makedonia, Tesalonika, dan juga di Berea yang sangat bermurah hati, yang melakukan yang terbaik di dalam untuk pelayanan Rasul Paulus. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kerana kehendak Allah juga kepada kami. Jadi tujuan Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus ini adalah sebagai sesuatu dorongan yang ingin disampaikan kepada jemaat di Korintus yang pada ketika itu sangat lemah. Keadaan mereka dikucar-kacirkan oleh pengajaran guru-guru palsu yang cuba untuk memberikan ajaran-ajaran yang
tidak benar kepada jemaat di Korintus. Dan juga tujuan utama Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus adalah sebagai untuk memperjelaskan kedudukannya sebagai rasul daripada daripada guru-guru palsu yang coba untuk memutarbelitkan keadaan dirinya pada ketika itu. Dan tujuan utama di dalam ayat ini adalah untuk bertujuan sebagai dorongan kepada jemaat di Korintus untuk menyelesaikan masalah mereka dan bersatu di dalam persekutuan. Walaupun Paulus menceritakan mengenai kemurahan di dalam pemberian untuk yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia, Berea, Tesalonika, Filipi ini, tetap yang menyokong pelayanan mereka. Tetapi tujuan utama Rasul Paulus adalah supaya jemaat di Korintus mencontohi perbuatan mereka ini yang memberikan yang terbaik kepada Kristus untuk pelayanan Tuhan. Walaupun keadaan pada masa itu sangat sulit, mereka tetap coba untuk melayani dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka walaupun di dalam kesulitan, mereka tetap mengumpulkan harta mereka untuk diberikan bagi tujuan pelayanan, bagi tujuan pemberitaan firman Tuhan kepada orang-orang yang lain. Dan satu hal yang kita pelajari di sini ialah jemaat Tuhan ini, jemaat yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini memberikan pertama-tama diri mereka kepada Allah. Mereka tidak hanya menjadi menjadi anggota di dalam keluarga ataupun menjadi anggota di dalam sebuah gereja, namun pertama-tama mereka memberikan hati, kehidupan mereka kepada Allah. Dan di atas nama persekutuan di dalam Kristus, mereka mengasihi dan memberi bagi mereka yang memerlukan atas nama sebuah persekutuan, ataupun yang kita telah pelajari pada masa-masa yang lalu, yaitu koinonia. Komitmen pertama yang perlu dibuat untuk menjadi anggota di dalam gereja ialah dengan menyerahkan kehidupan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan di dalam Matius bab yang ke-22 ayat yang ke-37 hingga 38 bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Apabila kita mendengar bahwa itu adalah hukum yang terutama, kita pasti telah mendengar satu perkataan yang mungkin kita pernah dengar, yaitu megales, yaitu hukum yang terbesar yang dikatakan. Mungkin pada masa ini kita tahu mega itu merujuk kepada sesuatu yang besar, tetapi itu adalah diambil daripada perkataan asli daripada Alkitab, yaitu yang terutama dan yang pertama. Komitmen kedua pula akan menyusul setelah penyerahan seluruh hidup kepada Kristus. Apabila kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita untuk membantu sesama orang Kristen yang lain, menjadi anggota keluarga gereja lokal. Ayat yang ke-39 di dalam Matius 22 ini, kasihilah, Yesus mengucapkan ungkapan ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Apabila kita mengasihi Tuhan secara tidak langsung, akan tersemat di dalam hati kita, di dalam hidup kita untuk mengasihi, mengikuti perintah dan juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah sendiri bagi kita untuk kita pegang,
untuk mengasihi sesama manusia, mengasihi seperti sama juga kita mengasihi diri kita sendiri. Yesus mengatakan bahwa menyatakan kasih kepada satu sama lain merupakan satu tanda pemuridan. Kita menjadi murid Kristus apabila kita mengikuti segala perintah, segala apa yang dikatakan oleh Kristus di dalam firman-Nya. Ini adalah cara penyatuan yang utuh di antara saudara-saudari yang bersama-sama percaya kepada Kristus. Pembacaan kita daripada teks yang kedua yang terambil daripada Efesus bab yang kedua ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-22. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman di dalam roh. Sedikit pengenalan latar bagi ayat ini. Kita tahu di kebanyakan kota-kota, mungkin pada masa ini di kota-kota di tempat kita berada, bukan pada masa itu sahaja, bahwa ramai orang-orang asing ataupun pendatang yang menetap sekian lama di satu tempat yang mereka bukan berasal dari tempat itu, namun mereka masih lagi dianggap sebagai penduduk asing. Walaupun sudah menetap selama beberapa generasi, mereka tetap tidak mempunyai hak keistimewaan, tidak mempunyai hak keistimewaan untuk membeli tanah. Mereka tidak mempunyai hak keistimewaan untuk membuang undi mereka. Berbeza dengan penduduk asal yang mereka ini semua mempunyai keistimewaan mereka. Dan dalam ayat 20, Rasul Paulus mengikuti apa yang diaplikasikan pemazmur di dalam Mazmur 118 atas diri Yesus yang melihat Dia sebagai batu penjuru. Yesus sebagai batu penjuru yang dimana kita memahami bahwa batu penjuru merupakan satu asas yang kukuh bagi sebuah pembinaan bangunan. Ayat yang ke-22, walaupun bait suci di Perjanjian Lama memisahkan orang-orang biasa dengan para imam, namun bait suci semasa Paulus telah memisahkan wanita, terutama orang-orang bukan Yahudi, dari ruangan orang-orang kudus. Namun karena Yesus Kristus, maka Allah telah menandai orang-orang bukan Yahudi untuk dapat datang melalui perantaraan, dapat datang kepada Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus dan menjadi sebahagian daripada bait suci oleh roh, satu roh. Sebelum kita membincangkan persoalan apa itu gereja, kita juga telah belajar sebelum ini bahwa gereja merupakan sebagai sebuah keluarga. Sama seperti ada faedahnya menjadi sebahagian daripada keluarga. Apabila sebagai contoh sekiranya kita mempunyai sebuah keluarga yang mungkin mengangkat dan menganggap kita sebagai keluarga, maka terdapat keistimewaan yang kita akan kecapi, yang akan kita dapat. Sebagai contoh, diterima menjadi sebuah ahli keluarga yang mungkin manfaatnya yang menjadi satu manfaat yang baik bagi seseorang itu yang menjadi ahli keluarga di dalam keluarga itu tersebut. Perkara pertama yang ataupun faedah untuk menjadi anggota di dalam sebuah gereja ialah gereja menyediakan kita satu platform di mana kita dapat melakukan penyembahan. Kita boleh melakukan penyembahan itu di mana-mana sahaja. Ya, memang benar. Namun gereja membantu kita untuk fokus kepada Tuhan.
Kita dirancang oleh Allah untuk bertumbuh. Kita dirancang oleh Allah untuk bersekutu sesama dengan orang-orang yang beriman. Dan Tuhan mengumpulkan kita seperti batu-batu yang hidup untuk membangun suatu rumah yang di dalamnya. Dan Allah berkenan tinggal di dalamnya. Itu terambil dalam 1 Petrus bab yang kedua ayat yang kelima. Dalam kitab Efesus, Paulus mengatakan bahwa kita adalah anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Allah yang menjadi suatu rumah kudus. Jadi semasa kita berkumpul bersama, kita menjadi tempat kediaman Allah. Kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di dalam teks pembacaan yang telah kita baca sebentar tadi dalam Efesus 2:19 hingga ayat yang ke-22. Ketika kita berkumpul dengan sesama orang Kristen untuk beribadah, atmosfer ataupun cakrawala ruangan kita akan diperluaskan dan kita semakin dikuatkan. Yang kedua, gereja menyediakan persekutuan ataupun koinonia. Koinonia membantu Anda menghadapi permasalahan di dalam hidup. Persekutuan berarti rela berbagi sesama di dalam suatu perkumpulan. Rela mengongsikan sesama di dalam suatu perkumpulan. Sebagai orang beriman, kita senantiasa dipanggil untuk ikut di dalam sebuah ataupun sesuatu persekutuan untuk dapat mempereratkan tali persaudaraan. Di dalam persekutuan inilah kita dapat menampakkan kehadiran Yesus yang tinggal dan sudah ada di dalam diri kita. Tali persaudaraan atau persekutuan koinonia ini yang terjalin ini akan dapat mempersatukan kita dengan jemaat yang lain dengan pengantaraan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Yang ketiga, gereja menyediakan satu tempat di mana kita dapat menjadi orang yang lebih berdisiplin dari segi kerohanian. Dan karena ia membantu, gereja membantu memperkukuhkan iman kita. Sekiranya kita bersendirian, di dalam kelompok yang lebih besar, kita akan lebih bertanggung jawab dan saling membagi hikmat kita. Di dalam Amsal 27 ayat yang ke-17, menyebutkan firman Tuhan berkata sedemikian, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Apabila kita berada di dalam lingkungan orang-orang di dalam persekutuan, kita akan dapat lebih didisiplinkan. Kita akan ditegur sekiranya kita melakukan sesuatu kesalahan ataupun pelanggaran. Yang keempat, di dalam platform gereja menyediakan pelayanan. Karena gereja membantu kita untuk mengenal pasti bakat kita. Namun secara realitinya, semua orang percaya kepada Tuhan merupakan seorang pelayan. Kita semua adalah pelayan. Anda dan saya adalah seorang pelayan. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Paulus menggesa rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan tanggung jawab gereja adalah bukan sahaja mengenal pasti bakat dan karunia yang Anda ada, namun memperlengkapi orang-orang yang percaya bagi pekerjaan pelayanan. Di dalam gereja banyak lagi pelayanan yang dapat dilakukan. Contohnya di gereja kita SIB Alam Mesra, banyak pelayanan yang masih boleh dilakukan, yang mungkin Anda dapat melakukan sekiranya Anda menjadi anggota dan committed untuk menjadi ahli atau anggota di dalam gereja. Yang kelima, gereja menyediakan ruangan atau wadah bagi Anda untuk penginjilan ataupun evangelical. Peranan gereja ialah membantu untuk memenuhi misi, untuk memenuhi amanat agung Tuhan itu,
orang perseorangan boleh membawa, kita boleh melakukan pelayanan secara individual. Orang perseorangan membawa kabar berita itu kepada orang yang kita ingin ceritakan tentang kabar baik itu. Namun peranan gereja adalah sangat perlu, karena gereja adalah tempat untuk menaungi dan memberi bimbingan di dalam hidup mereka. Walaupun kita datang kepada Kristus bersendirian, tetapi kita perlu tumbuh sebagai anggota satu tubuh. Karena tanpa satu wadah untuk bimbingan ataupun tempat untuk mereka dapat dinaungi, maka iman seseorang itu, iman yang baru ini akan mudah untuk diserang dan dijatuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kesimpulan dan apakah maksud menjadi anggota gereja bagi Anda? Perkara pertama, apabila Anda menjadi anggota dalam sebuah gereja, ini adalah tanda bahwa Anda adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Anda adalah orang yang benar-benar menyerahkan kehidupan Anda kepada Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Dan kedua, apabila Anda menjadi anggota di dalam sebuah gereja, gereja menyediakan keluarga rohani untuk menyokong dan mendorong Anda dalam perjalanan Anda, kerohanian Anda bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, ini memberi Anda tempat untuk menemukan potensi ataupun karunia rohani dan mengembangkannya di dalam pelayanan untuk dibawa keluar menjadi terang bagi masyarakat di sekitar Anda ataupun di sekeliling Anda. Yang keempat, apabila Anda menjadi anggota di dalam sebuah gereja, ini menempatkan Anda di bawah perlindungan rohani yang Anda perlukan untuk bertumbuh. Gereja merupakan satu tempat perlindungan bagi iman kita untuk sentiasa dijaga, untuk sentiasa dapat subur, bertumbuh, dan berbuah, dan tidak akan layu. Yang kelima, apabila Anda menjadi anggota di dalam sebuah gereja, ini memberi Anda pertanggungjawaban rohani yang Anda perlukan untuk bertumbuh di dalam iman. Anda akan dapat bertumbuh karena komitmen yang Anda berikan semasa Anda menjadi anggota di dalam sebuah gereja. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada saat ini kita mengambil peluang. Saya ingin mengambil masa yang singkat ini untuk mendorong setiap kita yang ada di tempat ini, yang mendengarkan ataupun mengikuti ibadah ini dimanapun Anda berada pada ketika ini, bahwa sementara Anda masih hidup lagi di bumi ini ataupun sementara masa itu masih ada lagi, mari kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan sungguh-sungguh dan komited menjadi kepada gereja dan juga persekutuan, komited kepada sebuah eklesia dan juga persekutuan. Kita melihat banyak hal yang agak mencemaskan yang terjadi di persekitaran kita pada masa ini. Kita melihat keadaan-keadaan yang berlaku di persekitaran kita. Kita melihat keadaan-keadaan yang mencemaskan pada ketika ini, di mana negara kita dilanda oleh pandemik dan kita tidak mengetahui di mana kita akan berakhir, sama ada pada masa akan datang kita akan ada lagi ataupun Tuhan akan memanggil kita. Dan pada masa itu mungkin kita tidak akan ada peluang untuk kembali datang kepada Tuhan. Kita melihat ramai orang yang semakin lemas iman mereka pada masa ini disebabkan mereka meninggalkan Tuhan, sudah berputus asa di dalam kehidupan mereka, bahkan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tidak
baik yang membantutkan iman percaya mereka. Menyesali namun malu untuk mengakuinya, menyebabkan tidak lagi mau datang ke gereja ataupun bersama-sama dengan sebuah persekutuan, sebuah koinonia yang dianjurkan oleh Kristus sendiri. Tapi saat ini ketahuilah bahwa tangan Yesus itu sentiasa terbuka bagi kita. Dan bagi kita semua yang ingin datang pada Tuhan pada masa-masa ini. Mari jemaat Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan ini. Biar kiranya firman Tuhan ini akan menjadi satu dorongan bagi kita untuk tetap tinggal di dalam Kristus, tetap tinggal di dalam committed kepada sebuah gereja, menjadi anggota bagi sebuah gereja yang hidup dan terus memuliakan Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Mari kita semua tunduk kepala dan saat ini saya akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan sebentar tadi. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang sungguh luar biasa Tuhan, yang memampukan kami untuk hidup dan terus beriman kepadamu. Tuhan, kami percaya Tuhan, walaupun banyak keadaan yang berlaku, kesulitan, mungkin keadaan yang membuatkan iman percaya kami terbantut Tuhan. Tapi kami berdoa Bapa di sorga, kiranya Tuhan akan sentiasa menerima kami dan sentiasa mengampuni Bapa kami semua yang mungkin pada masa ini sudah jauh daripada Engkau, yang sudah lama tidak lagi terdorong untuk datang kepada gereja dan untuk datang untuk sebuah persekutuan. Tuhan, kami berdoa Bapa, apapun masalah, apapun kesulitan yang kami alami, biar kiranya Tuhan akan membuka pintu jawaban bagi kami semua untuk dapat keluar daripada segala kesulitan. Mungkin ini disebabkan oleh diri kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau ampuni Bapa setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dimanapun kami berada Tuhan, biar kiranya Tuhan Yesus Engkau akan menjamah setiap hati mereka yang rindu untuk disegarkan, rindu untuk kembali kepada Engkau Tuhan, berbalik kepada Engkau dengan apapun keadaan kami pada masa ini. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus atas firman Tuhan yang sungguh menyentuh ini. Biar kiranya Tuhan Bapa di sorga melalui pemahaman dan pengetahuan firman Tuhan ini dapat membantu dan mendorong kami untuk sentiasa dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman percaya kami kepada Engkau ya Bapa di sorga. Di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan kita katakan bersama-sama amin. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar ini akan dapat mendorong kita untuk semua untuk menjadi lebih kuat lagi dan sentiasa berapi-api dimanapun Anda berada. Dan pada minggu ini biar kiranya apapun yang kamu lakukan pada minggu ini, pada hari ini, semuanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Sentiasa jaga SOP dan jumpa lagi minggu hadapan. Tuhan memberkati. Amin.